tanah venue yang dipersoalkan sampai saat ini. Komisi 1 Bidang Pemerintahan dan Umum DPR Papua belum lama ini menerima aspirasi terkait dokumen kepemilikan tanah warisan atas nama Alexanderina Faidiban dan anak-anak ahli waris Bapak Christopher Wanuwebi Hobra terkait pembangunan venue PON 20. Komisi 1 ini memang ketua komisi bersama wakil ketua sekretaris belum ada, tapi kita anggota yang ada 2, 4, 8 orang kami menerima aspirasi tanah dokumen kepemilikan tanah warisan atas nama Alexanderina Faidiban dan anak-anak ahli waris dari Bapak Christopher Wanuwebi tentang kegiatan PON ini. Ketua Komisi 1 DPR Papua Elvis Tabuni bersama anggota lainnya menerima kunjungan masyarakat adat Telukio Teva di ruang rapat Komisi 1 DPR Papua dengan dokumen kepemilikan warisan tanah adat oleh pemerintah membangun venue dayung di kawasan Telukio Teva, Kota Jayapura. Jadi pemerintah juga belum selesai. Jadi kami terima aspirasi ini. Nanti kita akan mengundang semua pihak, kita sama-sama klasifikasi dulu. Nah, baru pemerintah yang bagian yang belum bertanggung jawab harus selesaikan secepatnya. Ini kegiatan PON ini. Kalau itu tidak ada palang lagi, menghalangi lagi, wah susah, menghambat programnya PON ini. Tanah yang menjadi areal pembangunan venue dayung di kawasan Telukio Teva dengan pemilik tanah adat keluarga Hobra dan keluarga Sibri meminta pemerintah melakukan pembayaran hak wilayah tanah kepada keluarga Alexanderina Faidiban dan anak-anak selaku ahli waris dari almarhum Bapak Christopher Hobra. Jadi Komisi 1 nanti kita akan rapat dengan semua pimpinan dan anggota sepakat kapan dan rencana buat jadwal untuk proses kami akan undang. Yang ini, yang ibu-ibu yang datang dengan yang pihak-pihak yang mereka mengklaim yang antara si ini si itu ya kita akan mengundang. Tadi nama-nama semua ada di sini. Kedua anak yang mewarisi tanah adat almarhum Bapak Christopher Wanuwebi Hobra yakni Elsina Esther Hobra dan Katarina Dolvincia Wanuwebi Hobra mengatakan bahwa hak kepemilikan tanah secara turun-temurun dari lokasi pembangunan venue dayung kawasan Telukio Teva Kota Jayapura dari keluarga Ebi Hobra dan keluarga Febri tidak dilibatkan dalam pembayaran penandatanganan kepemilikan tanah adat sehingga pihaknya meminta harus bertemu pemerintah Provinsi Papua dan DPR Papua sebelum PON 20 Papua dilaksanakan. Suratnya sudah diberikan pada kami dengan Ketua DPR, nanti Pak Ketua Komisi akan dianggap pemilik tanah. Kita undang semua supaya semua klaim. Jangan sampai satu datang ibu-ibu yang tadi membawa aspirasi ini, nanti kita undang mereka sendiri tidak bisa, yang mengaku diri. Karena surat masalah ini sudah sampai di hukum ini, sampai di mahkamah, sampai pengadilan. Jadi mereka gugat ke banding lagi ke sana. Jadi harus kita panggil semua, tidak bisa satu. Nah, kita akan undang melalui kegiatan hearing atau ya kegiatan komisi. Baru kita bisa menjelaskan, bisa dapat keterangan dari pihak-pihak semua. Sementara kalau ada yang merugikan, ya, ibu-ibu ini benar merasa merugikan, berarti ya pemerintah harus dibayar. Karena selama ini kita pelajari tanah itu memang pemerintah memang luar biasa, pemerintah itu bayar. Tetapi ada yang sudah sertifikat tanah, sudah bayar
Tapi ada kelompok lainnya akan datang. Kelompok ini bilang, itu tidak punya hak terima. Kenapa? Awalnya dia tidak bicara. Sebelum bayarnya, supaya semua pemerintah begitu masuk buka jalan atau mau ambil tanah, itu kan semua kompak harus bicara. Tapi kenapa satu orang saya mengaku dia bilang ini sana saya punya. Baru yang lain kenapa diam? Baru setelah dia sudah bayar, kemudian baru yang kedua di belakang data, itu salah. Harus kita lihat di Jayapura ini begitu. Jadi ini juga harus semua tokoh-tokoh adat harus duduk baik-baik. Jangan mereka merugikan uang negara, itu sama saya korupsi. KKN bisa masuk KPK mereka. Kalau mereka bilang ini mengaku saya punya, ini mengaku saya punya, ini mengaku saya punya. Tetapi yang punya mengaku harus yang mengaku semua duduk baru bayar uang, supaya semua rata dapat. Untuk itu, dalam waktu dekat, Komisi 1 DPR Papua akan mengundang Pemprov Papua, keluarga Anuwebi Hobra, keluarga Sipri dan marga lainnya yang mengklaim sebagai pemilik tanah adat dari areal pembangunan venue Dayung agar memberikan klarifikasi di hadapan pemerintah Provinsi Papua dan DPR Papua untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan kepastian hukum untuk menentukan siapa pemilik tanah dari areal pembangunan venue Dayung. Dan kemudian pemerintah akan melakukan pembayaran ganti rugi dan pembayaran hak wilayah tanah adat tersebut. Jelaskan sedikit seperti apa dari keluarga, perjalanan panjang. Tapi kelompok itu semua rata ya. Mereka harus pernyataan buat ini semua kita pihak sudah terima. Di masa depan kami tidak akan terulang. Tapi dari tahun 72 sampai dengan detik ini juga pemerintah belum pernah ngotot. Tapi sekarang Pak Gubernur Pak NMB ini saya lihat hebat, Pak. Sudah bayar semua masalah-masalah pemerintah disuruh bayar, ini luar biasa ini. Jadi seluruh orang-orang yang merasakan diri punya tanah ya harus awalnya itu duduk sama-sama bicara. Awalnya pemerintah sudah ambil tanah, itu semua on road itu duduk sama-sama. Oh, itu keturunan kan mereka sudah tahu awal tanah itu suku ini sudah tahu. Kenapa satu yang bayar baru yang setelah bayar uang sudah digunakan baru yang lain datang? Itu salah. Yang seharusnya ini contoh banyak terjadi di Jayapura ini. Jadi mereka merugikan pemerintah juga, Pak. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Papua News melaporkan.